tepatnya di Jalan Pahlawan nomor 16 Semarang. Ya, juga sekaligus ditugaskan sebagai pengawas spesialis K3 bidang listrik, elevator, dan eskalator. Ya, saya kira itu perkenalan singkatnya. Kita langsung masuk ke materi. Nah, kita coba pahami dulu apa itu kecelakaan. Ya. Jadi yang namanya kecelakaan, Bapak Ibu, ini adalah kejadian yang tidak dikehendaki ya dan tidak diduga yang dapat menimbulkan kerugian ya. Baik itu kerugian langsung maupun kerugian tidak langsung. Jadi sebenarnya akibat kecelakaan itu ada dua itu ya. Kerugian langsung itu kerugian yang langsung dirasakan. Nah, gitu. Misalnya ya orang sakit ya, cacat ya, bahkan sampai fatality. Sementara kalau kerugian tidak langsung, ini kerugian yang sebenarnya tidak langsung terlihat, tidak langsung dirasakan. Tetapi ya ini justru akan lebih besar ya, seperti gunung es ya. Saya kira Bapak Ibu sudah paham semua ini. Jadi kerugian langsung itu yang terlihat sangat kecil sekali. Sementara kalau kerugian yang tidak langsung ini ada di dasar lautan yang tidak terlihat. Nah, itu. Nah, kecelakaan itu luas ya, luas sekali Bapak Ibu ya. Pertama bisa itu kecelakaan kerja ya. Yang kedua penyakit akibat kerja. Jadi orang ya misalnya pekerja pada awal bekerja dia sehat, tetapi setelah 3 tahun bekerja, 5 tahun bekerja, akibat terpapar dari proses pekerjaan dia mengalami penyakit akibat kerja. Misalnya apa? Kekurangan fungsi pendengaran misalnya gitu. Nah, bisa juga kecelakaan itu bisa kebakaran, peledakan, bahaya pembuangan limbah dan lain-lainnya ya. Termasuk insiden ya, nyaris celaka ya. Jadi kejadian berbahaya lainnya ini masuk kategori itu ya. Insiden atau nama lainnya close call ya, itu juga termasuk kategori kecelakaan. Jadi sekali lagi kecelakaan itu kalau menurut Permenaker nomor 3 tahun 98 itu definisinya sangat luas sekali. Oke, nah sekarang saya akan mencoba menampilkan beberapa contoh kasus kecelakaan di tempat kerja. Ya, ini tentu yang paling baru ya di tanggal 8 September kemarin. Ya, kejadian luar biasa di Lapas Tangerang. Ya, jadi terjadi kebakaran di sana. Investigasi sementara ya itu disebabkan oleh adanya konsleting listrik. Kenapa kok bisa? Ya karena ada kemungkinan tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap K3 listrik. Akhirnya listriknya tidak memenuhi K3. Nah, gitu ya. Ini dampaknya luar biasa. 41 orang tewas ya. Ini dampaknya luar biasa. Nah, kondisi ini Bapak Ibu nanti akan kita banyak jumpai ya di perkantoran-perkantoran baik yang swasta, BUMN, ya pemerintah ya. Silakan di-mute dulu Mas yang sekiranya belum di-mute. Ya. Supaya kita agak tenang. Sudah? Ya. Jadi masih banyak tempat kerja itu secara penerapan KTK-nya belum bagus ya, belum bagus ya, termasuk di bidang listrik ini juga belum bagus. Nah sekarang kita lihat yang kedua. Nah ini ya, ini kecelakaan seorang teknisi hotel ya di Hotel Ibis Malang, tewas terjepit selasar lift ya. Ini setelah diinvestigasi ya juga ada kemungkinan lift ini belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian K3 lift ya, yang secara regulasi sebenarnya setahun sekali ya. Tapi ketika itu terjadi atau tidak menerapkannya ya, maka akan berimplikasi terjadi kecelakaan kerja. Baik, ini di Semarang Bapak Ibu ya, tahun 2020 ya. Waktu pembangunan Hotel Awan Butik, kalau yang sekarang sudah beroperasi, ya itu sempat mengakibatkan 4 orang meninggal. Ya, kenapa? Sekali lagi itu di masa konstruksi, ya
itu yang seharusnya secara regulasi juga harus ada pemeriksaan dan pengujian. Tetapi itu tidak dilaksanakan. Nah, ini akibatnya. Kemudian satu lagi saya contohkan, ini peledakan oven ya di PT Indosakura Indah Salatiga tahun 2020 ya. Itu tepat sudah setahun ini. Ini oven meledak dan ternyata setelah kita investigasi ya, oven ini belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian K3-nya. Nah, ini ya. Jadi ini baru beberapa contoh ya. Masih banyak contoh-contoh peralatan K3 ya, mesin-mesin, objek K3 ya yang tidak dilakukan reksa uji yang akhirnya menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, jadi solusinya apa ya? Solusinya adalah kita harus menerapkan yang namanya K3 ya, keselamatan, kesehatan dan kesehatan kerja ya. Jadi di sini ya perusahaan ya harus melaksanakan kegiatan dalam rangka menjamin, melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya ya, termasuk orang lain yang berada di tempat kerja ya. Bagaimana caranya ya? Melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, ini nanti akan luas sekali ya. Di Indonesia K3 itu sebenarnya sudah dimulai tahun 1849. Kemudian di tahun 1910 kita sudah punya perundangan K3, itu perundangan K3 di zaman Hindia Belanda ya. Kemudian digantikan di tahun 70 dengan yang namanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 ya, Undang-Undang Keselamatan Kerja yang cukup sakti ya, sudah 51 tahun ini ya, masih berlaku. Nah, di situ ya yang perlu kita cermati ya, pertama adalah ruang lingkupnya ya. Jadi ruang lingkup Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 itu adalah yang kita sebut sebagai tempat kerja ya. Bapak Ibu harus ingat betul ini ya, bahwa disebut tempat kerja ketika di situ terpenuhi 3 unsur ya. Ada yang namanya tenaga kerja, ada yang namanya usaha, dan ada yang namanya sumber bahaya. Nah, sumber bahaya ini ya berasal dari semua sumber-sumber produksi yang digunakan di tempat kerja. Mesin ya, kemudian material, bahan ya. Bahkan termasuk personil ya. Personil yang tidak kompeten ini bisa masuk kategori sumber bahaya. Nah, ruang lingkup yang lebih detail nanti akan tertulis ya di pasal 2. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di pasal 2 dari huruf A sampai huruf R ya itu. Nah, di tempat-tempat tadi itu amanat undang-undang di pasal 3 harus diterapkan yang namanya K3. Nah, bagaimana penerapannya? Nanti akan dibahas di pasal 4 ya. Bahwa penerapan K3 itu Bapak Ibu ya, itu harus dimulai sejak dari perencanaan ya. Kemudian pemasangan ya, kemudian pemeriksaan, pemeliharaan, pengoperasian sampai nanti pengujian. Jadi semuanya harus diterapkan K3. Tidak bisa misalnya ya suatu perusahaan hanya menerapkan K3 di masa perencanaan saja ya yang dilakukan oleh instalatirnya misalnya. Sementara kalau udah di masa pemasangan tidak menerapkan ya gitu. Lalu nanti di masa pemeliharaan nanti perusahaan tidak menerapkan ya. Jadi yang namanya kecelakaan kerja ini bisa datang suatu waktu ya. Bisa dari proses pemasangan yang tidak baik ya. Bisa dari proses pemeliharaan ya, atau bisa juga dari proses penggunaan atau pengoperasian. Nah, seperti itu. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 ini ya ada 18 pasal di situ yang memang sampai saat ini itu masih menjadi rujukan bagi tempat kerja dalam menerapkan K3 ini. Nah, apa tujuan K3 Bapak Ibu ya? Poinnya adalah bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja.
dan orang lain yang ada di tempat kerja. Saya ambil contoh suatu bandara misalnya. Bandara itu adalah tempat kerja, ya. Isinya siapa? Satu, pekerja, ya. Pekerja bandara itu adalah tenaga kerja yang wajib dilindungi. Selain pekerja ada lagi calon penumpang, ya, yang jumlahnya justru lebih banyak. Maka ini juga wajib dilindungi. Siapa yang melindungi? Pengelola bandaranya, ya, pengurusnya atau pengusahanya, gitu. Kemudian juga perlindungan terhadap semua bahan-bahan dan peralatan produksi, ya, agar pada saat dipakai, ya, itu betul-betul menjamin keselamatan, menjamin keamanan dan juga efisien. Nah, kalau yang poin-poin tadi bisa terlaksana, ya, maka nanti tempat kerja diharapkan betul-betul terjadi peningkatan produktivitas, gitu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ya, perlindungan K3 itu bisa kita lakukan, ya, dengan cara penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Nah, tentu kalau kita bicara penerapan norma K3 itu banyak sekali. Nah, gitu. Nah, pada siang hari ini Bapak Ibu, ya, salah satu jenis, ya, penerapan norma K3 di tempat kerja itu adalah dengan cara melaksanakan pemeriksaan dan pengujian objek K3. Ini yang akan kita coba bahas di yang ini. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nanti akan ada kuis ya Mas Redi. Kuisnya dari saya tapi nanti hadiahnya dari Mas Redi. Ya. Hadiahnya apa Mas kira-kira Mas? Biar ini peserta hadiahnya kita semangat. ada pulsa 50K, sediakan 5. Kemudian juga ada dari sponsor juga ada 3 tabung apar. Oh mantap ini tabung apar ini. Panos, ya. Bagi peserta yang beruntung ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, hari ini bagi yang beruntung akan mendapatkan tabung apar. Ini luar biasa. Ini kalau beli mahal itu ya. Alhamdulillah. Itu tentu sangat bermanfaat sekali ya. Bisa dipasang di kantor, bisa dipasang di rumah ya. Kalau orang K3 itu ya di dapurnya minimal harus ada tabung apar. Nah, gitu kira-kira. Oke, Mas Redi, mantap lah ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Baik. Nah, sekarang kita coba ya membahas apa latar belakang perlunya riksa uji. Jadi sekali lagi ya, di tempat kerja itu ada yang namanya sumber produksi ya. Sumber produksi itu kalau dalam ilmu K3 berarti sumber bahaya ya. Kalau itu sumber bahaya, maka ada potensi bahaya gitu. Jadi ada mesin, peralatan, instalasi, ya, bahan, material, proses produksi, ya, lingkungan kerja. Ini bisa dikatakan adalah sumber produksi sekaligus sumber bahaya. Yang tentu ketika itu dioperasikan atau digunakan akan ada potensi bahaya. Contoh listrik, ya, listrik itu sumber produksi. Nah, berarti dia sebagai sumber produksi, tapi juga sekaligus sumber bahaya. Kenapa? Karena ada bahaya listrik. Ya, orang bisa kesetrum. Ya, terjadi kebakaran di tempat kerja karena listrik bisa. Ya, terjadi peledakan bisa. Gitu. Ya, kren itu adalah sumber produksi sekaligus sumber bahaya. Ya, boom kren bisa jatuh. Ya, kayak dulu saya pernah investigasi di PLTU Batang. Ya. Itu boom crane ada yang jatuh, ya. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Jadi potensi-potensi bahaya ini akan selalu ada, ya, akan ada selalu di sekitar kita ketika kita bekerja dan ketika kita ada di tempat kerja. Dan ini nggak bisa terhindarkan, gitu, ya. Dan akibatnya apa? Ya orang bisa mengalami kecelakaan kerja. Orang bisa mengalami penyakit akibat kerja, ya. Bisa juga terjadi close call atau near-miss dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara kerugiannya, ya, tentu akibat dari kecelakaan ini, ya,
Bisa manusianya, bisa produknya, ya, peralatan rusak, lingkungannya, ya, proses sampai reputasi, nama baik Bapak Ibu, ya. Apalagi di era digitalisasi ini, ya. Begitu perusahaan mengalami kebakaran misalnya, itu langsung pasti masuk media online, ya. Yang itu sudah sangat susah untuk bisa dihapus jejak digitalnya. Ya, begitu juga terjadi kecelakaan kerja yang sampai fatality, ya, kematian, itu pasti juga akan masuk ke dunia digital yang tentu akan susah dihilangkan, dan itu sangat berpengaruh sekali, ya. Ledin Group itu dulu konsorsium terbesar di Arab Saudi. Begitu terjadi kecelakaan kerja, ya, akhirnya kan di blacklist sama pemerintah Arab Saudi. Di Indonesia juga seperti itu, ya. Di tahun 2017 itu ada BUMN, ya, salah satu BUMN di bidang konstruksi, itu angka kecelakaannya luar biasa banyak. Ya, akhirnya ya dari pemerintah ya memblacklist juga, ya, gitu. Dan tidak boleh mengikuti lelang sebelum persyaratan-persyaratan lengkap, ya, gitu. Sebelum diterapkan K3 dengan baik. Baik. Nah, apa tujuan dari pemeriksaan pengujian berbasis K3 ini, Bapak Ibu, ya? Jadi sekali lagi salah satu solusi, ya, untuk mencegah kecelakaan kerja adalah dengan cara melaksanakan pemeriksaan dan pengujian objek K3, ya, gitu. Yang pertama tujuannya adalah memastikan tidak ada kendalikan, preventing kita cegah atau kita mitigasi, kita